Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang telah menebus jiwa manusia. Allah yang telah menuntun, menghibur, menolong dan menggerakkan keyakinan umat pilihan untuk percaya, untuk menerima, untuk setia kepada Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan memahami isi firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi dan mampukan juga hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan, untuk dapat berkata-kata ya Tuhan. Jadilah menurut seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan, yang mana temanya sudah ditetapkan, yaitu adalah setia melayani sampai akhir. Ya. Setia melayani sampai akhir sebagai teladan Paulus, ya, dalam teladan Paulus. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-38, yang menjadi perenungan kita, yaitu dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua, Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24 dan 33 sampai dengan 35. Ya, kita bisa melihat dalam konteks ini, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ini, ya, kita melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus dari Makedonia, ya, ke Troas, dari Troas, ya, ke Miletus, dan di Yerusalem, ya, Paulus ditangkap. Kalau kita melihat rentetan dari cerita, ya. Tetapi ada yang sangat menarik di tempat dari firman Tuhan ini, ya, dari kisah daripada Rasul Paulus ini, ya. Dalam kisahnya, ya, luar biasa, ya. Di dalam perjalanan pelayanannya, ya, dia menjalani semua pelayanan itu dengan berani, dengan sukacita, penuh dengan tantangan, tidak mengalami kemunduran sedikit pun. Nah, ada beberapa teladan dari Paulus yang bisa menjadi teladan kita. Ya, yang pertama, ya, Paulus melayani Tuhan dengan rendah hati, yaitu hati yang tulus, yang walaupun di tengah ancaman yang ingin membunuh, itu di dalam ayatnya yang ke-19. Ya. Lalu selanjutnya, Rasul Paulus tidak pernah lalai dalam mengajarkan firman Tuhan, itu pada ayatnya yang ke-20. Di sini kita bisa melihat bagaimana, ya, Paulus melaksanakan pelayanan itu, ya, dia tidak pernah, ya, lalai, ya. Bahkan tantangannya pun tidak main-main. Ya, kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-19, ya, dia melayani dengan rendah hati, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, bahkan mengancam nyawanya sendiri. Lalu selanjutnya Rasul Paulus senantiasa bersaksi tentang Injil Kristus, supaya orang percaya kepada Allah dan bertobat. Itu di ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, ini yang dibuat oleh Rasul Paulus, yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, yaitu adalah dia senantiasa bersaksi dimanapun dia berada. Di dalam perjalanannya, dia menemui orang, dia selalu bersaksi tentang Injil Kristus. Supaya apa? Supaya orang bisa percaya kepada Yesus Kristus, supaya orang bisa bertobat, supaya orang bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi yang sekarang ayatnya yang ke-22, ya, ayatnya ke-22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Mari kita
teliti dari kata teks tawanan ini. Ya. Kata tawanan ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya ho. Itu tawanan, ho. Ya. Arti kata ho ini adalah miliknya, di dalam, seluruh. Itu arti ho. Ya. Berarti seluruh keberadaan Rasul Paulus ada di dalam Roh Kudus dan dimiliki oleh Roh Kudus. Ini terjadi ketika Rasul Paulus bertobat menerima Yesus secara pribadi. Kita tahu semua bagaimana keadaan ketika Rasul Paulus itu belum bertobat. Namanya adalah Saulus. Dan kita tahu bagaimana kehidupannya dia sebelumnya. Bahkan dia mengejar, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ini yang kita lihat. Tetapi di dalam tengah perjalanannya, ya, untuk melanjutkan visi dan misinya, untuk menghancurkan pengikut Kristus, tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus Kristus. Ya. Dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia bertobat kepada Yesus Kristus, dia menerima Yesus Kristus. Disitulah ia ditawan oleh Roh Kudus. Ditawan oleh Roh Kudus artinya apa? Dia hidup di dalam Roh Kudus. Dia hidup di dalam Yesus Kristus. Ho artinya milik Kristus, ya kan? Dimiliki, di dalam, itu arti kata ho, tawanan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah tawanan itu adalah ditangkap, ya, dipenjarakan. Ya, kebetulan saya juga melayani di penjara. Orang dalam penjara itu Bapak Ibu, waktu dia masih di luar, oh jago tuh, apalagi dengan tato naganya, ya kan. Tetapi begitu sudah ada dalam rumah sakit, ada di dalam penjara, itu sudah seperti kayak ayam sakit. Ya, kayak ayam sakit itu sudah. Apa saja kita suruhkan dia, dia mau. Ya. Bahkan saya keras memberikan ajaran kepada mereka, ajaran tentang firman Tuhan untuk kembali dan bertobat. Iya Pak, sampai nangis-nangis. Padahal bertato tuh sangar tuh, habis membunuh tuh. Karena apa? Karena orang yang sudah ada di dalam sana, dia sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena sudah di dalam tawanan. Demikian juga Rasul Paulus, ketika dia dulunya dia menjadi orang yang sangat jahat, ketika bertemu Kristus dia diubahkan. Ya, dia diubahkan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, bahkan dia dulunya memiliki mental yang keras, diubahkan menjadi mental yang kuat di dalam Tuhan. Ya, itu juga yang terjadi dalam hidup saya. Saya terus terang aja Bapak Ibu, tidak sangka-sangka jadi hamba Tuhan seperti ini. Tidak ada di pikiran saya untuk menjadi hamba Tuhan. Lulus sekolah 2006, kuliah di Unmul, ambil jurusan FK biologi, jadi guru biologi cita-citanya. Tetapi Tuhan merancangkan untuk saya menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan pendidikan saya, ya, dan wisuda, ya, bulan ini tadi tanggal 11, semua oleh karena Tuhan. Mau tahu Bapak Ibu, kalau kuliah saya mau pakai apa? Saya nggak punya uang sama sekali. Tapi saya maju dengan iman pada saat itu. Dan saya menetapkan mau kuliah pada tanggal 9 September 2017. Dan mulai kuliah Januari 2018. Dan akhirnya, ya, dalam perjalanan itu saya tidak pernah pikir bagaimana, yang penting saya maju saja dengan iman. Dan luar biasa, Tuhan pakai jemaat Tuhan di tempat ini, ya, untuk mendukung saya dan menyelesaikan pendidikan saya. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tahun 2012, ya, saya bertemu dengan Pak Pendeta Son. Waktu itu beliau masih di Tarakan dan beliau banyak berperan, ya, untuk memberikan bimbingan, mentor kepada saya, sehingga saya bisa seperti ini. Tuhan pakai dia, itu luar biasa, ya. Jadi seperti itu. Saya juga dulu orangnya juga keras, ya.
juga nakal. Tuhan ubahkan saya ketika saya bertemu dengan Tuhan. Ya, bertemu dengan Tuhan tidak seperti Paulus, tapi Tuhan, ya saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan menyadarkan saya untuk kembali kepada Dia. Dan saat itulah saya diubahkan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan saya sungguh-sungguh taat dan memiliki komitmen kepada Tuhan untuk melayani Dia sampai pada hari ini dan seterusnya. Nah, inilah yang kita bisa lihat bahwa tetapi sekarang sebagai tawanan roh, kata Rasul Paulus, ya, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia tidak pernah peduli karena dia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Apapun yang terjadi, dia tidak takut. Ayatnya 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Wah, dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Ya, pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wah, ini sangat luar biasa, ya. Rasul Paulus mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk memberitakan Injil dari kota ke kota, bahkan tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Yang terpenting baginya adalah dapat menyelesaikan pelayanan sampai garis akhir. Wow, sangat luar biasa. Rasul Paulus sampai garis akhir, dia menyelesaikan pelayanannya. Makanya kalau pada saat kita lagi berduka, ya selalu dikatakan, ya mati adalah keuntungan. Itu kata-kata Paulus. Ya, sangat luar biasa. Perkataan Paulus berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan hidup yang benar, dan tidak lama lagi aku akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini kata-kata Paulus. Dan ini juga adalah kata-kata penghiburan kepada orang yang berduka, bahwa orang yang mati di dalam Kristus, dia ada bersama dengan Bapa di sorga, memiliki jaminan kepastian keselamatan. Rasul Paulus, ya, mengerjakan semua pelayanan adalah murni. Bahkan perak, emas, pakaian tidak dia minta kepada siapapun dalam pelayanan. Dia tidak mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kita bisa melihat ayat yang ke-33. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Padahal kalau kita mau melihat pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus ini sangat luar biasa. Ya. Dari kota ke kota dia memberitakan Injil. Bahkan sengsara, bahkan penjara, hinaan, terpaan. Ya. Dalam perjalanannya juga, ya, pernah hampir kapalnya tenggelam. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Dan dia mengerjakan itu. Ya, seharusnya dia bisa menerima perak dan emas, tetapi dia tidak ambil kesempatan untuk itu. Mengapa dia tidak ambil itu? Karena baginya adalah, hidupnya adalah, makanya dikatakan apa? Hidupku bukan untuk diriku lagi, hidupku untuk Tuhan. Jadi dia sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dengan murni, bukan tujuan apa, ya apa ada apanya, tetapi apa adanya dia. Lalu ayat yang ke-34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini betul-betul murni. Ya, dia mengerjakan semua pelayanannya betul-betul murni karena hatinya dengan tulus. Kita bisa melihat bukti ketulusan hatinya itu apa? Ada kerendahan hati dia mengerjakan itu. Di ayat 19, kita kembali ke ayat 19. Dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata.
dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku, katanya. Itu sudah terbukti kemurniannya, sudah terbukti kesungguhan daripada Rasul Paulus, dan ini adalah contoh untuk kita teladani, untuk kita lakukan dalam semua aspek pelayanan kita, semua aspek kehidupan kita. Lalu ayatnya yang ke-35, ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Apa dikatakan situ? Bahwa membantu orang-orang yang lemah. Di dalam pelayanan Rasul Paulus, selain memberitakan Injil, dia juga menolong orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang lemah. Bukan hanya menceritakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda tidak percaya, Anda akan masuk neraka. Tidak saja itu. Bagian dari pemberitaan Injil juga adalah tindakan kita menolong orang-orang yang lemah. Siapakah orang-orang yang lemah ini? Mari kita teliti dalam bahasa aslinya. Asteneo. Ya. Dari akar kata, ya, dari akar kata astenes, yang artinya adalah menjadi lemah. Menjadi lemah. Siapakah orang-orang yang lemah itu? Ya, dalam sakit, ya, baik secara fisik, ya, orang yang lemah secara fisik dan secara moral, atau yang menjadi sakit. Lemah moralnya, lemah fisiknya. Moral berarti berbicara tentang rohaninya dia. Berarti orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, yang begitu dalam, orang yang terikat akan dosa, yang harus kita tolong, yang harus kita bimbing, yang harus kita pimpin untuk kembali ke jalan yang Tuhan. Ya, seperti yang sudah kita kerjakan, yaitu mereka-mereka yang ada di dalam rumah tahanan. Ya. Mereka orang yang lemah secara rohani. Rohani mereka sakit. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Kita batuk, kita apa, mungkin itu karena virus. Tetapi mereka jatuh dalam dosa karena apa? Karena iblislah yang menguasai mereka. Untuk itu kita harus membawa mereka kembali, menyadarkan mereka untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, sehingga jiwa mereka juga diselamatkan. Lalu kita juga melayani mereka yang sakit, menolong mereka, memberikan penguatan, memberikan penghiburan. Jikalau ada bagian dari, ada harta lebih kita bisa bagikan, bantu, tolong dia. Dan ini adalah yang harus kita kerjakan. Mereka adalah orang-orang yang lemah, orang yang sakit. Lalu orang yang sakit yang bagaimana lagi? Yaitu orang-orang yang sakit ekonominya, orang yang miskin, orang yang susah. Dan itu yang harus kita tolong. Ya, itu yang harus kita bantu. Lemah di sini adalah orang yang sakit fisiknya, sakit mentalnya, sakit rohaninya, sakit ekonominya. Orang yang memang harus dibantu dan harus kita tolong. Dan ini kita harus kerjakan dengan sepenuh hati kita. Ya. Bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk mencari pujian oleh orang lain. Di dalam kita melaksanakan pelayanan kita, semua kita ini adalah hamba Tuhan. Ya. Ada hamba Tuhan yang melayani secara khusus, ada hamba Tuhan yang melayani secara umum. Ya, jangan bilang, wah kami nggak bisa melayani, saya nggak bisa main musik, ya, saya nggak bisa singer karena suara saya, apalagi ya, oh saya nggak bisa menari tamborin karena badan saya agak kaku begitu. Mungkin banyak hal ya untuk membantu pelayanan khusus mungkin kita tidak bisa, mungkin, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada satu yang tidak mungkin tidak bisa kita lakukan. Hanya saja satu godaannya. Apa itu? Malas. Apa? Yaitu adalah
Itu juga adalah bagian dari pelayanan. Mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan tetangga kita, mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita tidak bisa membantu mereka dengan kekuatan kita, dengan materi kita, tetapi kita bisa diam di dalam rumah kita mendoakan orang tersebut, mendoakan para penginjil, mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka menemukan jalan kebenaran. Itu juga adalah bagian dari pelayanan. Yang kedua adalah pelayanan umum. Pelayanan umum, ya, adalah pekerjaan-pekerjaan kita, profesi kita. Mungkin ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai pegawai negeri, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dokter. Dan apapun profesinya, ya, jikalau itu kita kerjakan untuk Tuhan, itu adalah bagian dari pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai kesimpulan, mengapa Rasul Paulus setia melayani Tuhan sampai pada garis akhir? Dan itu adalah contoh yang harus kita ikuti dan kita teladani dalam hidup kita. Rahasianya adalah karena Rasul Paulus ada di dalam tawanan roh. Ketika dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah ada dalam roh, dia sudah ada dalam Kristus. Hidupnya, pelayanannya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, bukan lagi mengikuti maunya dia, bukan lagi mengikuti keinginannya dia, tetapi dia tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Andrew Murray, seorang misionaris tahun 1930 di Kanada, berkata begini: hanya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesuslah yang memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang. Mengapa seperti itu? Karena mereka ada di dalam tawanan Roh Kudus. Karena mereka ada di dalam mereka ada di dalam Kristus, mereka ada di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan maunya dia. Kalau kita bagaimana? Kalau kita betul-betul telah menerima Yesus sama seperti Paulus, maka kita juga adalah tawanan roh, hidup di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dimanapun kita berada, dan apapun pelayanan kita, dan apapun profesi kita dalam pekerjaan, semua itu kita kerjakan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Maka kita sudah mengambil bagian yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, yang walaupun tidak sebesar yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berkata bahwa semua yang kita kerjakan, ya, kita kerjakan untuk Tuhan. Semua yang kita buat, kita kerjakan untuk Tuhan. Kita yang mungkin sebagai guru di sekolah, jadilah guru yang baik untuk Tuhan. Kita yang sebagai petani, jadilah petani yang baik untuk Tuhan. Jadi semua kita adalah hamba Tuhan. Siapa yang percaya, siapa yang menerima Yesus, ia adalah hamba Tuhan. Yang walaupun, ya, hamba Tuhan ada yang melayani secara khusus untuk menata pelayanan di dalam gereja, menata pelayanan penginjilan, ada yang dipercayakan. Dan ada yang melayani secara umum, pelayanan secara umum, yaitu dalam bentuk profesi-profesi kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ada buku yang pernah saya baca. Buku itu berkata begini. Dia berkata bahwa orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus, jikalau ia sebagai guru, berarti dia adalah seorang hamba Tuhan yang menyamar sebagai guru. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan dengan setia. Saya ingin mau mengajak kepada jemaat Tuhan semuanya, berkata begini: saya adalah hamba Tuhan yang menyamar sebagai, sebut profesinya, untuk melayani Tuhan dengan setia. Bisa ikut? Bisa? Oke. Kita katakan sama-sama,
Saya adalah hamba Tuhan yang menyamar sebagai, ya, sebut profesinya, 1, 2, 3. Untuk melayani Tuhan dengan setia. Ya, puji Tuhan. Itu adalah komitmen kita bersama-sama, bahwa dimanapun kita berada, apapun profesi kita, mari kita melayani Tuhan. Mari kita setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, seperti Rasul Paulus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kasih dan pimpinan-Mu yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberkati serta menolong kami. Sekarang hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata, tetapi biarlah karya Allah Roh Kudus yang bekerja, yang menuntun kami, untuk kami bisa menjadi hamba-Mu yang setia melayani Engkau ya Tuhan, sampai garis akhir hidup kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, tuntun kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya,